Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma anzala kitabahu ala nabiyyi wa rasulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masalah dulu jamaah pengawasan malam Ahad kedua Masjid An-Nur ingkang dipun ajoaken dados malam Sabtu ingkang saestu kula cintai, kula rindukan, ingkang mugi-mugi kita sedaya mugi dados hamba-hamba ingkang tansah dipun cintai dening Allah lan dipun ridhoaken dening swarga. Allahumma amin. Biasanipun kan ingkang rindu niku kan manungsa dumateng swarga. Kita rindu surga. Tapi wonten sekelompok tiyang ingkang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun li arba'in sampai 6. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Sinten niku ingkang sepisan talil Quran, pembaca Quran. Pembaca yang dimaksud wonten mriki mboten namung sekedar qiraah tilawah, itu membaca dan mengkaji mempelajari sini. Kados dalu kita termasuk dalam rangka talil Quran, tilawah Quran. Praga insyaallah kita termasuk yang dipun ridhoaken dening swarga. Allahumma amin. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin dalam segala hal. Biasanipun kita niku syukur nek pas entuk kebejan. Pas sehat alhamdulillah. Pas duwe akeh alhamdulillah. Pas anake lulus kuliah untuk gawean alhamdulillah. Pokoknya sing nyenengke, sing sesuai dengan hawa nafsu kita alhamdulillah. Padahal sejatosipun perintahipun syukur niku ala kulli halin, dalam segala hal. Boten namung nalika kita niku seneng, boten nalika namung pas sehat, pas duwe-duwe, boten. Pas loro niku ugi dipun perintahaken sebatas syukur dumateng Allah. Report kabaripun Bu, alhamdulillah pas dilongi dosa-dosa. Gerah, sakit, itu tujuan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Tidaklah seorang muslim yang dia itu ditimpa musibah, baik itu berupa penyakit, kekurangan harta, dan kehilangan jiwa, kemudian dia sabar, maka tidaklah musibah itu illa likafaratul dzunub, kejaba kanggo penghapus dosa. Terus menawi kita kok pas rada kena flu, watuk-watuk, kula itu sampun 3 minggu lho batuk-batuk. Ini dari mantul mohon sampai kali. Ya tetap alhamdulillah. Boten sang Rasulullah, boten sang sambat. Sebab napa? Sedaya ingkang kita alami niku atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
apa-apa kang nimpa, apa-apa yang menimpa kalian dari musibah illa biidznillah kejaba atas izine Allah ingkang nakdiraken. Dados menawi awake dhewe saking niku karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten dene Rasulullah bahkan tetap kudu bersyukur. Kenapa? Oh, ternyata Allah mencintai kita dalam bentuk mengurangi dosa dengan sarana penyakit. Tapak Firaun ya. Firaun niku termasuk golongan menungso sing paling durhaka. Sing paling kurang ajar dumateng Allah niku nggih Firaun. Sebab piyambakipun niku ngaku Tuhan, anak Rabbukumul A'la. Aku ki Tuhanmu sing paling tinggi. Iku Firaun. Kan kurang ajar banget. Tapi ternyata Firaun adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah sakit. Sehat terus, kuasa terus, sugih terus ya. Bukan karena Allah cinta, bukan karena Allah meridhai Fir'aun, tapi ini istijrah, dilulu ya. Presiden tak tok nawa, dan saya sesat itu akhirnya dianggap ditenggelamkan di laut. Bukan karena Allah mencintai Fir'aun. Sawalipun menawi kita kok uripe rumah sawah dhewe kok sengsara terus. Nek basa Jawa niku ekstrimnya ketulo-tulo. Nandur pari, pangan wereng, dodolan, rugi, nang dalan meh keserakan motor malah dipisu-pisui. Nah, kadang-kadang ngoten niku. Meh keserakan malah dipisu-pisui. Kok ketulon-tulon lho. Napa Allah boten ridho? Boten, bukan urusan Allah ridho dan tidak itu dalam apa? Dalam bentuk madhahirin dunya. Bisa jadi Allah mencintai kita. Innallaha idza yuhibbul 'abda fabtalahu. Satemene nalika Allah tresna marang hambanipun fabtalahu, mongko Allah bakal paring ujian. Jadi dipuji itu sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Nah pas loro alhamdulillah, pas sehat ya alhamdulillah. Pokoknya segala kondisi yang kita alami kita disikapi dengan positif thinking. Berhusnudzon kepada Allah, ini yang terbaik. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Awake dhewe niku mboten wonten sing pengen dadi wong miskin. Mboten wonten sing pengen lara. Mboten wonten. Kita membenci sesuatu, ternyata Allah memberikan kita kemiskinan. Kan rasa betul. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Ya. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Awake dhewe pengen dadi wong sugih, doa terus marang Allah. Wengi-wengi tangi qiyamul lail, isuk salat duha, zikir pagi sore, maca Quran wan juz. Sedina mboten nate kurang saka sak juz. Duwane mboten nate kurang-kurang nyuwun sugih. Allah mboten maringi kekayaan. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Ini saya pakai pada kita bahas. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Maka kita harus belajar husnudzon, ridho dengan semua keputusan Allah, dengan keyakinan ini yang terbaik. Maka hati kita itu rasanya plong.
rasanya tansah syukur dumateng Allah. Langkung lebih-lebih malam hari ini kita merasakan kasih sayang Allah sudah dikebur dumateng kita. Allah melimpahkan kasih sayang untuk kita semuanya, sehingga malam hari ini kita dimudahkan untuk datang ke masjid menjadi tamunya Allah. Masjid itu kan rumah Allah. Maka barang siapa yang datang ke masjid ke rumah Allah, maka dicatat sebagai tamunya Allah. Padahal Rasulullah SAW mendiwa dan mendikan rokok ini adalah berdasarkan wahyunya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Sing sapa wong iman marang Allah lan hari kiamat, mulyakno tamu. Dados tamu iku dipun mulyakaken. Bahkan ngendikanipun Imam Syafi'i, tamu itu punya hak untuk dimuliakan. Caranya memuliakan pripun? Salah satunya dipun suguh, dipun jamu. Rasulullah SAW menawi wonten tamu selalu disuguh dengan suguhan istimewa. Wonten susu disuguh susu kambing. Itu minuman favorit ketika di zaman itu. Memuliakan tamu siapapun tamunya, bahkan tamu punya hak untuk minta dimuliakan karena itu hak tamu. Upami kalau ini tak mampir dan ini Pak Ninjo, jadi tamu. Pak Bapak dan ini coffee mix. Nunggu kayak Pak. Ini mau orang bakso lewat, mau aku dicegahkan bakso. Niku minta dijamu, itu hak tamu. Cuman yang buatan tamu dari luar buatan itu udah kebangetan. Gak patut. Tapi secara hukum syariat tamu itu berhak untuk dimuliakan. Ini perintah Allah. Nah sekarang kita jadi tamunya Allah. Pasti Allah lebih tahu bagaimana memuliakan tamunya. Meskipun Allah balik muliakan tamu-tamu Allah kita semuanya ini, pasti Allah akan menjamu kita dengan jamuan istimewa. Bukan berupa teh atau snack, ini nggak pernah rezeki dari Allah, tapi ada jamuan Allah yang lebih istimewa. Apa? Rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita disambut oleh ribuan malaikat. Saya nyambut awake dhewe iku mboten baik-baik. Ribuan malaikat. Kang malaikat kalau wau sedaya mengepakkan sayap menaungi kita sambil terus berdoa. Allahumma firlahu, Allahumma rahmhu. Ya Allah, ampuni mereka dan berilah rahmat kepada mereka. Niku sing donga malaikat. Malaikat itu makhluk Allah ikan suci, ikan boten nate balewa, boten nate maksiat, boten nate dosa, boten nate ngapusi kok apa meneh korupsi, boten nate. Malaikat itu boten doyan duit sapi kalian kula ora doyan duit. Itu ana sate sik rakyat doyan. Sing pun preri kula sapi, boten mergo darah tinggi kok kolesterol. Wis ora iso nyokot. Terus ora cerdas kalau misalnya. Kalau lagi di celana dokter gigi, dicabut Pak. Katanya hasil ronsen, wah ini harus dicabut karena mengandung penyakit. Aku manut mawon Pak. Dari kampung ini. Malaikat itu makhluk Allah yang suci sehingga apa? Doanya pasti makbul. Mesti dipun tampi dina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu malaikat selesai berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Boten nunggu mengkene pengajiane rampung Bapak Ibu. Napa menika nunggu esuk wis dina langsung Allah jawab
fa usyidukum anni qad ghafartu lahu. Saksenono ing para malaikat sak temene ingsun Allah wis awe pangapura kanggo dhewe kabeh sing rampung wonten pengajian niku. Malaikat malah mempertanyakan, wah kok penak to ya Allah. Qala malakul minal malaikati fihi fulanun laisa minhum. Ya Allah, kata malaikat, ada sebagian orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, majelis zikir itu yang bukan dari golongan mereka. Loh maksudnya bukan golongan mereka itu nopo organisasi beda, ono sing NU, ono sing Muhammadiyah, ono sing TA, ono persis, ono sing nopo meleh, mboten. Nopo partai ini yo beda. Iki kan ada pemilu do, pemilu partai kono, partai kene, mboten. Yang dimaksud bukan dari golongan mereka itu apa? Innama ja'al hajatin satemene dhewe kuwi hadir orang yang masih zikir karena ada kepentingan yang lain. Boten niat ingsune badhe zikir, badhe ngaji ning wonten tujuan sanesipun. Apa contohnya? Timbang nang omah temu-temu dhewe ana kancane nglangut, wong ibu yo nang masjid nang masjid nang omah dhewe yo ora iso turu, iso ngerti nang masjid kok baru ngaji pengajian langsung ngantuk. Karena itu tempat tidur yang paling mancul itu sanes CTM Pak. Ning ngomongno khotbah, buktikan saja di penerbitan Jumat. Begitu khotib naik mimbar, assalamualaikum, belum sempat menyampaikan isi khotbahnya sangler kabeh, 50% biasanya masuk. Obat itu sih paling maju itu mendengarkan ceramah. Sapa ngerti kok nek mirengaken pengajian terus iso ngantuk. Atau mungkin main nagih utang. Nah kita parane nang omah atau ketemu terus wayahe nyaur, sapa ngerti toko pengajian tak temoni nang kono. Jadi tujuannya badhe utang. Nagih utang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala qala? Mereka humul julasamu yalah yashqa jadi suhum. Siapapun yang hadir di majelis zikir tidak ada yang rugi. Maksudnya pun bukan rugi nopo Bapak Ibu. Sedaya pikantuk ampunan, sedaya pikantuk rahmat lan barokah. Pergi nopo karena dimuliakan Allah sebagai tamunya dan karena doa malaikat. Ini penake wong ngaji. Tiang sing kumpul teng masjid dalam rangka zikrullah, dalam rangka thalabul ilmi, mudeng orang mudeng ngrungokno apa ora, niku tetep pikantuk rahmat lan barokah serta ampunan. Pramila hobiyo do ngaji. Rawuh teng majelis ilmu itu fadilahnya luar biasa. Jadilah orang yang hobi datang di majelis zikir lan majelis pengaosan. Ini yang kita syukuri. Selanjutnya para bapak ibu, kados tema yang sampun dipublikasikan, kalau badhe ngaturaken masalah sederhana mawon tentang doa. Doa ini kan perkawis yang sampun dipun lampahi sedaya sampun dina. Doa itu memohon minta, jaluk basa Jawa. Jaluk jembatan Allah kudu. Lah, doa niku saged dados ukuran keimanan. Indikator keimanan, indikator niku ukuran, nggih. Niku saged dipun pirsani wong kuwi seneng donga apa ora. Nek sregep donga berarti imane akeh, nek ora tau donga berarti imane lemah. Dados ukuran iman seseorang gampang, sregep donga napa mboten. Atau dibalik, doa itu bisa menjadi ukuran atau indikator keimanan. Loh kenapa? Kok dengan doa itu bisa menjadi indikator keimanan? Yang pertama, karena doa itu yang jelas perintah Allah. Wong iman
menawi dipun dawuhi dipun perintah dari Allah jawabnya sami wa ata'na. Tentara siap komandan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian diseru, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, segera penuhi panggilan Allah. Dados wong iman menawi mendengar ya ayyuhalladzina amanu ketika nipun Ibnu Mas'ud fastami'u. Perhatikan tuh ada perintah apa tuh. Begitu ada unsur perintah suratul istijabah, segera memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah dawuh ud'uni jaru marang ingsun Allah, berdoalah kepadaku, kata firman Allah wonten surat Al-Mu'min ayat ingkang nomor 9. Allah ngendika wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Allah, ud'uni, berkatalah Tuhanmu, ud'uni jalu'a sira kabeh marang ingsun Allah. Ini kan perintah supados awake dhewe nyuwun dikofar dalil. Dan Allah memberikan garansi astajib lakum, niscaya ingsun Allah bakal maringi apa sing mau janji. Ini kan perintah. Maka orang beriman sikapnya ketika mendengar perintah Allah adalah sami'na wa ata'na. Makanya berdoa ini bagian dari wujud keimanan, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa bisa menjadi indikator keimanan? Karena orang yang berdoa berarti dirinya mengakui bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Tiang sing napa-napa niku nyuwun dumateng Allah, punya masalah besar kita menghadap Allah, mengadu, minta solusi, minta penyelesaian, minta tolong kepada Allah. Kita butuh duit, nyuwun dumateng Allah. Padahal dibutuhkan kata sangat itu mboten napa-napa oleh Maha Kaya, maka kita minta kepada Allah berarti ngakoni nek Allah niku maha segala-galanya. Allah niku saged napa kemawon. Bahkan sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal, sesuatu yang nggak rasional, Allah niku mampu. Ingat cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau divonis hukum mati berupa dibakar, gara-gara nopo memecahi patung-patungnya Raja Namrus, melawan penguasa yang menyerukan kepada kesyirikan, maka dilawan ini Nabi Ibrahim dan dipercayai patung-patung. Maka ketika ditangkap langsung divonis hukum bakar. Masyarakat dikumpul nang tengah lapangan untuk menyaksikan pembakaran Ibrahim alaihissalam. Kamu contohnya ini rakyat wani balelo, wani melawan penguasa tak apa. Kayak Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api yang bulat-bulat, yang panasnya luar biasa, yang bisa menjadikan kayu menjadi abu, menjadi arang, dan orang-orang yang pada di sekeliling lapangan semua yang mundur karena kepanasan. Suhunya panas banget karena apinya besar. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar tidak nampak di wajahnya rasa khawatir, rasa ketakutan, apalagi ucapan pasti boten tenang. Kenapa?
Karena Nabi Ibrahim yakin Allah pasti akan menolong dirinya. Allah pasti bisa bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Bahkan konon datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nawarnya bantuan. Wahai Nabiullah, apakah kau butuh bantuanku? Jadi malaikat Jibril nawarnya bantuan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lah, boten. Kula boten butuh bantuan sinten-sinten. Amargi napa? Saya yakin Allah pasti menolong saya. Yakin betul Nabi Ibrahim. Caranya piye terserah Allah. Maka begitu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Api seketika dingin, anyes. Di tengah-tengah kobaran api yang panasnya luar biasa, Nabi Ibrahim malah kedinginan, Pak. Kados teng ruangan AC sing kegeden PKN. Adem banget. Nabi Ibrahim kedinginan. Ini kan gak masuk akal. Tapi ketika Allah berkehendak kun fayakun, gampang menurut Allah. Maka orang yang berdoa kepada Allah berarti dirinya itu mengakui Allah itu apa wae iso. Berarti aku pengen ngecek pesantren. Ini gak duit. Lemah kasih aktivitas ke hektar kudu bayarnya paling orang ya 10 miliar. Nah, 1 juta pengen 10.000, hektar kan 10.000. Itu 1 juta ya rada jero nek tembikan wis pirang juta iki sak meter. Iku butuh 10 miliar. Apa iso kaya aku duwe 10 miliar? Nah, awake dhewe ora iso ning Allah, maka kita saja kepada Allah. Terus kita berdoa, berarti awake dhewe ngakui Allah itu Ghaniyun, Maha Kaya. Allah itu Maha menerima doa kita. Allah itu Maha pemberi. Terus kita berdoa kepada Allah, itulah orang beriman, yakin Allah itu Maha segala-galanya. Nabi Musa alaihissalam yang melawan Fir'aun. Ketika Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibantai, mau dihabisin, tiba-tiba mentok jalan buntu, nabrak laut. Gak ada jalan lain, balik dibantai sama tentara-tentara Fir'aun, terus nyemplung laut, maju kena, mundur kena. Para pengikut Musa kebingungan, putus asa. Habislah kita wahai Musa, celakalah kita wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kita ini bersama Allah dan Allah pasti akan menunjukkan jalannya untuk selamat. Gimana caranya? Oh, terserah Allah. Berdoalah Nabi Musa, yakin pasti Allah mampu menyelamatkan dirinya. Ini orang beriman. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Kumpulkan tongkatmu ke dalam air laut." Terus kalau dilakoni maksudnya apa? Orang mudeng. Begitu dipukul, laut terbelah menjadi 2, jadi jalan dan mereka bisa menyelamatkan diri. Inilah kemampuan Allah. Makanya ayo kita terus berdoa sebagai bentuk kita mengakui Allah mampu melakukan segala-galanya. Allah itu Maha Kaya. Ketika kita sakit, dokter sudah memvonis umurnya tinggal sebulan. Ini perhitungan manusia. Menurut rumus dia ora salah. Jadi ya jangan nyalahi dokter. Memang itu perhitungan manusia. Kira-kira umurnya tinggal 1 bulan. Wah, kalau Tuhan yang ngerti umur, itu perhitungan manusia. Tapi kita sebagai orang beriman jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami kesembuhan. Nah, kita mah itu bahwa Yasmi.
Dan ketika aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan, Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah yang bisa menyembuhkan. Maka doa saja kepada Allah. Meskipun diponis sebulan mati, tapi dia tidak pernah putus asa. Kenapa? Allah mampu menyembuhkan saya. Terus berdoa. Hewan ini tetap dicabut, memang harus takdiri, tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar untuk tetap hidup, yakin Allah pasti mampu. Maka terus dia berdoa. Yang ketiga, kenapa doa itu menjadi indikator keimanan? Karena orang yang berdoa berarti dia mengakui bahwa dirinya membutuhkan Allah. Awak itu butuh Allah, ibu bapak-bapak. Kosok waksulipun tiang ingkang boten seneng donga, ora tau donga, berarti dia itu sombong. Seolah-olah gak butuh sama Allah. Makanya di ayat tadi, kelanjutan dari surat Al-Mu'min ayat 60, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah perintah utuni donga awakmu marang ingsun Allah. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, maksudnya napa? Sing ora gelem donga. Jadi kan setelah Allah memerintahkan berdoa, kemudian Allah nerangke sing sapa wonge ora gelem donga, itu dikatakan dengan yastakbiruna, sombong dia. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri ibadati dari ibadah kepadaku, saya tuhuruna jahannam dakhirin, bakal dicemplungno nang neraka jahannam dakhirin, dalam kondisi hina. Allah menganggapnya orang yang sombong. Beda karo awake dhewe. Nek wonten awake dhewe tangga, duwe sedulur, saben dina mung sambat, moro-moro mbakku diutangi. Esuk moro meneh sambat mani, mbakku dibantu. Esuk sambat mani, ye aku arep bayar sekolah anak kok ora duwe. Kira-kira jenengan seneng napa seneng? Seneng. Bendina dijaluki tulung, bendina sambat, bendina utang, pada wis utang, tagihane akeh, iku pun umum. Teng desa-desa niku teng pelosok iku warungan tutup gara-gara diutangi. Iku kasar cerita ngoten niku. Lah kanca-kanca dhewe teng Harjosari Karangpandan niku kan buka toko. Bar niku kok kula umum tutup, kok tutup apa modal entek. Lah kok diutangi. Apa orang nyaur, tak malah nesu. Biasanya nek utangnya akeh, mungkin pindah warung. Utang nang karo gendi. Ayo pas. Sebel awake dhewe. Moro-moro njaluk tulung, moro-moro sampean niku sebel. Tapi kosok wangsulipun ngomong. Menawi wonten tiyang ora tau sambat dumateng Allah, justru Allah itu marah. Allah niku malah ngolehno sombong banget kuwi. Sehingga kata Rasulullah SAW, malam yasalullah ghadaballahu alaihi. Man sing sapa wonge lan ora yasalullah jaluk marang Allah. Sing sapa wonge ora seneng donga marang Allah, ghadaballahu murka sapa Allahu Allah alaihi marang wong kang ora tau donga. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah marah. Sombong banget. Ora tau jaluk. Ngomong rumah saku sugih dhewe. Rumah saku sekuat dhewe kok ora tau jaluk marang aku. Ini Allah seperti itu marah. Ya. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kalau diri kita itu butuh sama Allah. Memang awak ini butuh Allah. Wong sing kang napa-napa Allah. Kita bisa menghirup udara segar itu kan punya Allah. Tapi kita kan nggak pernah matur nuwun.
Ini kadang-kadang kita lupa bersyukur pada Allah itu kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan nikmat-nikmat Allah yang kita anggap itu biasa. Makanya kan Rasul pernah mengatakan ni'matani mahbumun fihi makasirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu pada lalai, rapatnya gagas. Jadi karena orang digagas. Napa niku yang pernah asehatu kesehatan. Awake dhewe saged mirsani. Enggak pernah berpikir, wah alhamdulillah nikmat Allah yang bisa melihat boten, ya kok murid bisa nyawa. Kan kita begitu. Iso ngrungokno lagu-lagu, ngrungokno pengajian, itu biasa mawon padahal ini nikmat Allah. Coba kalau mata kita diambil oleh Allah, baru kita merasakan, oh ternyata melihat itu nikmat, dibayar 1 miliar, ya, cukup mati. Kira-kira oleh betul. Bahkan dulu di Malang ada seseorang kaya raya, duitnya sampai hampir 1 triliun, sekian ratus miliar, kaya raya, dia ditimpa penyakit nopo. Lidahnya mati rasa mboten saged ngraosaken napa-napa. Uyah ya rasane anyep, ngemut asem ya ora kecut, gawe wedang gulane sebrap-sebrap ora krasa legi, nyeplos lombok sing abing-abing ngono kae ya ora krasa pedes. Tuku bakso ora iso ngrasake enak. Terus dinikmati nopo, sugih blegedu tidak bisa merasakan nikmatnya makan, maka dia berobat ke seluruh penjuru dunia, rumah sakit yang paling hebat dia datangi sudah habis sekian miliar. Ternyata tidak sembuh. Maka dia panggil seorang ustaz, seorang habib untuk mengadakan pengajian zikir di rumahnya untuk mendoakan dirinya. Habib tolong doakan kami, doakan saya sudah sekian lama lidah saya nggak bisa merasakan. Nah, wes ditambahin nanti sudah kemana-mana, Cina sudah, Amerika sudah, Singapura sudah, Australia sudah, tapi ternyata tidak ada perubahan. Kata orang itu, ada Ustaz, seandainya Allah mengambil semua harta saya, bondo dunyane sing sugih sampai ratusan miliar itu diambil oleh Allah, dan Allah mengembalikan lidah saya seperti semula, saya ridho. Mung mergo pengen iso ngrasake pedes lombok. Saya ridho kalau Allah mengambil semua harta saya. Ternyata lidah kita itu miliknya miliaran itu. Bapak-bapak yang nggak pernah gagas itu nikmat. Ya. Wah, kalau pedes buah lagi, alhamdulillah. Mau jamu pahit, alhamdulillah. Jadi wis ora iso ngrasake apa-apa niku bahaya. Kedek. Pernah jenengan niku berpikir kedek niku nikmat? Boten. Coba diuji dening Allah. Gak bisa kerja sak jam. Jadi sak jam menteleng terus numpak motor angine gede kelilipan. Ora iso merem kira-kira rasane niku coba. Lagi nyadari, oh ternyata kerja niku nikmat. Ning ketika kita set gagas napa boten-boten, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bisa bersyukur. Wong syukur itu sithik. Kenapa? Karena dia tidak pernah gagas nikmat Allah. Ya, kembali ke tema, dirinya mengakui bahwasanya Allah itu, bahwa dirinya itu butuh Allah. Kita butuh oksigen, kita butuh kesehatan, minta kepada Allah. Maka orang yang nggak pernah minta harta, nggak pernah minta kekayaan, nggak pernah minta kesehatan, itu dikatakan sebagai orang sombong, nggak butuh sama Allah. Yang keempat, kenapa doa itu menjadi indikator ibadah? Karena doa itu bagian dari zikrullah. Orang beriman itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya kuwi wong-wong kang tansah zikir marang Allah kiamat nalika berdiri bermakna beraktivitas nyambut gawe nang diwae ingat Allah, berdagang ingat Allah, teng kantor ingat Allah, selalu zikir kepada Allah. Ketika bangun dan duduk istirahat ingat Allah, wa ala junubi bahkan tidur pun ingat Allah. Ini orang beriman. Bangun tidur ingat Allah dengan membaca doa. Doa negeri ibu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ampun ngantos kesupen. Begitu bangun sing dieling-eling Allah. Sebab Rasulullah nanti ketika barang siapa yang bangun di pagi hari, lalu yang pertama dia pikirkan adalah urusan dunia. Wah, proyek musik kono iki kudu tak rampung. Proyek iki tugas kantor iki sing pirang-pirang padahal meh ana inspeksi saka bupati, inspektorat meh datang. Wah, iki kudu ndang mangkat gasi sebab ono upacara. Iki pasare nek pas wagi ngene iki nang Karang Pandan jam 5 kudu teko. Kalau kan apal, kalau kan sering belantian banget. Kalau aku belantik wedhus. Jadi nerwaki ini bu, tong pasar Karang Pandan. Wah, nang ini kita teko jam itu sebentar wedhus iki. Begitu bangun, saya dipikir pengurusan dunia dan seolah-olah tidak ada hak untuk Allah. Maka Allah akan menimpakan pada dirinya 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tidak ada ujungnya. Tulisnya mau bingung tak uripe. Jadi orang bingung apa tak bingung sih. Kemudian kesibukan yang tak pernah ada selesainya. Sibuk banget. Urusan numpuk-numpuk, akhirnya tumpuk-tumpukan nanti orang iso ngatur waktu. Kene orang rampung wis kudu rono, kene orang kudu wis rono. Sibuk banget. Diberi kesibukan oleh Allah SWT yang tidak akan pernah berakhir kesibukan itu. Wis ono wae kerepotan. Di keterangan yang lain, barang siapa yang dia selalu menyisihkan waktu untuk Allah. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, orang yang super sibuk, memikirkan umat. Kata beliau, ketika saya sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, maka segera saya ambil Al-Quran, saya baca rakyatan seayat 2 ayat. Agar apa? Agar aku tidak digolongkan sebagai orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah lepas dari zikrullah. Maka orang yang selalu menyisihkan waktu untuk Allah, Allah yang akan ngatur agendanya. Allah sing noto waktune sehingga dimudahkan urusannya. Orang numpuk-numpuk. Meskipun semua kegiatannya dicontoh rapi, Allah sing noto. Maka ketika kita waktu hanya untuk mikir dunia, Allah memberikan kesibukan yang tidak pernah selesai. Yang ketiga, apa penyakit yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang selalu memberikan dunia? Kebutuhan yang tidak pernah tercukupi. Butuh ini, terus lakon butuh yang lain, lakon butuh yang lain. Itu kan karakter manusia. Kata Rasulullah, seandainya seseorang memiliki emas 1 lembar, sak lembar itu tipe dewi emas itu. Atau kalau sekarang saya punya tambang emas, tambang Freeport Papua gunung itu emas. Masa teko ngisor itu emas. Jadi Indonesia itu kaya raya betul. Tambang emas terbesar itu Freeport di Indonesia, lebih besar dari yang ada di Rusia. Ya sayangnya harus dikuasai asing Pak. Kita hanya dapat berapa persen itu, dan sekian puluh tahun itu sudah kontrak dengan asing.
Jadi awake sugih banget. Belum batu baranya di Kaltim, di Kutai Kartanegara, luar biasa. Saya pernah ke Kutai. Ketika Karanganyar PAD-nya belum ada 1 triliun, baru 850 miliar waktu itu. Saya ingat betul, 850 miliar APBD Karanganyar, teng Kutai Kartanegara, dan APBD 5 triliun. Satu Karanganyar pol 2 triliun. Kutai 5 triliun, saking pundi pengembalian dari batu bara yang disetor ke APBN 100 triliun, itu pun sekian persen yang lain pada ke Rusia, ke Kanada, ke Cina, ke Singapura. Jadi Indonesia itu kaya raya, cuma sayangnya ya harus dikuasai oleh asing. Memiliki 1 lembah bersih emas, dia ingin lembah yang kedua. Punya lembah kedua, ingin lembah yang ketiga. Terus keinginan manusia tidak akan pernah puasnya sampai kata Rasulullah, mulutnya disumpal dengan tanah baru dia puas. Artinya kalau sudah mati aja puas dia. Kebutuhan yang tidak akan pernah tercukupi. Yang keempat, penyakit apa? Keinginan yang tidak pernah kesampaian. Di sini mau pengen. Bertuku Vario 125 cc, baru nonton TV apa sih 150 cc ya pengen. Wes duwe sing 150, ternyata sing terbaru 160 cc. Kita Vario 160 cc. Pengen. Kalau NMAX tipe gagal NMAX, pengen tuku NMAX. Nama orang Honda mobil CX, wah terbalik gagal, pengen terus. Tidak pernah akan tercukupi. Ini penyakit yang ditimpakan kepada orang yang tidak pernah ingat Allah. Maka doa itu bagian dari ingat kepada Allah. Begitu bangun tidur, doa. Jangan pikirkan yang lain dulu. Jangan lupa ingat Allah. Kelingan lagunya Dina Mariana ini. Ketika kita masih pelajar ya. Aku mau makan, ingat Allah. Aku mau tidur, ingat Allah. Bukan ingat Allah, ingat kamu. Dan jangan lagunya Dina kan nonton itu. Aku mau makan, ingat kamu. Ini kamunya itu kamu Allah kan nyamai diri. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau bekerja ingat Allah, itu ya. Zikrullah, doa. Dan doa itu termasuk zikrullah. Itulah keimanan. Maka orang yang tidak pernah berdoa berarti tidak pernah ingat Allah. Maka orang beriman mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu doa. Mancal sepeda motor donga sik, mlebu kantor donga sik, mlebu masjid donga sik, menek wit klopo donga. Wah berarti kudu apal doa kata iki. Kula niku semua napa mon apal dongane. Pripun Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Cara apa wae bismillah. Pun cukup niku. Rampung alhamdulillah. Modale loro niku wis cukup. Jadi arep mau wae bismillahirrahmanirrahim. Rampung alhamdulillahirrahmanirrahim. Niku mon kene Pak. Wis cukup dadi iso pamer. Aku doa apa wae iso. Coba doa mau menek apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kok ngono tok iya. Jadi berdoa itu bagian dari zikir kepada Allah. Ini baru poin tentang kenapa kok doa itu menjadi indikator keimanan. Mohon maaf setengah jam. Sebetulnya materi masih panjang. Dan biasanya pun merenangkan pengawasan itu batas maksimal itu 1 jam. Api kaya opo balik kene wis lewat saka 1 jam niku wis mulai jelek. Ya, orang mungkin sementara itu dulu. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang bolehlah kita jumpa lagi insyaallah. Melanjutkan ngobrol-ngobrol kita tentang masalah doa. Mudah-mudahan ilmu
yang kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan. Sebab kata Rasulullah, manis dadal ilman lam yajid imanan lam yajid ilallah illa hudan. Sapa wong tambah ilmu nih. Malam ini kan kita tambah ilmu tentang doa. Barang siapa yang bertambah ilmunya, lam yajid imanan, tetapi orang tambah imane, orang tambah amale, yo padha wae ora tau ndonga. Lam yajid ilallah, tidaklah dia bertambah kepada Allah illa kejaba bodan saya adoh marang Allah. Maka biar kita semakin dekat dengan Allah, tambah ilmu dan diamalkan, tambah ilmu dan diamal. Insya Allah itu menjadi doa, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup lawan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa aslih lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wa min du'a'i la yusma' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba'. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana kumpul dengan para mutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.